Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini mengikuti perkuliahan secara virtual. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih yaitu Bapak Andri Nurwandi SSY MAG, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana berjudul penerapan fikih muamalah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Syarifah Hadum sebagai moderator dan rangkap materi, kemudian ada Dela Arsitasari sebagai pemateri pertama dan Maudia Nur Ajura sebagai pemateri kedua. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dela Arsitasari. Kepada Saudari Dela Arsitasari saya persilahkan. Kepada Saudari Syarifah Hanum yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa materi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang jual beli. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan berdasarkan pendapat ialah menukar harta dengan harta. Berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syariat. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat. Bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian atau imbalan tertentu. Dasar-dasar jual beli terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang jual beli. Antara lain yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah An-Nisa ayat 29. Adapun dasar jual beli menurut hadis ialah sungguh orang yang membawa tali, kemudian ia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik darinya daripada meminta kepada orang lain yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tahdzir hadis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani nomor 156. Ketiga, rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli adalah yang pertama orang yang berakad atau penjual dan pembeli, nilai tukar barang atau uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga, sigat atau ijab qabul. Syarat jual beli. Yang pertama adalah syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal, kerelaan kedua belah pihak, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, barang sudah ada pemiliknya boleh disarankan pada saat akad berlangsung. Yang kelima, syarat nilai tukar atau harga barang. Prinsip dan macam jual beli. Prinsip jual beli yang pertama adalah prinsip keadilan. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu. Jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkraman orang yang memodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Yang kedua, suka sama suka. Asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antara pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Yang ketiga, bersikap benar, amanah, jujur. Tanpa kebenaran agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak
meminimalisir hak orang lain. Yang keempat, tidak mubazir atau boros. Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Dan yang kelima, kasih sayang. Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar kemanusiaan yang besar. Macam-macam jual beli. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada 3 macam, yaitu pertama, jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam atau pesanan. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap. Dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, bai al-muqayyadah, yaitu jual beli barang dengan barang. Yang kedua, bai al-mutalaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlak. Yang ketiga, bai al-saf, yakni menjual belikan saman alat pembayaran dengan saman lainnya. Yang keempat, bai as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi, melainkan dai atau tangguhan, sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman. Ditinjau dari segi perilaku akad atau subjek, jual beli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan. Yang kedua, menyampaikan akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Yang ketiga, jual beli dengan tindakan atau saling memberikan atau dikenal dengan istilah mu'adhah. Etika jual beli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283, etika jual beli terdiri dari 2 buah transaksi jual beli, yakni tunai dan hutang. Dalam melakukan jual beli, kita harus memiliki saksi 2 orang laki-laki dan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Transaksi jual beli secara tunai tidak apa-apa untuk tidak menuliskannya. Apabila tidak secara tunai atau hutang, maka kita wajib menuliskannya dan membacakannya serta disertai keterangan saksi. Namun apabila tidak bisa menemukan saksi, maka diperlukan adanya jaminan atas hutang tersebut. Etika yang wajib dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah jujur dan amanah. Allah terus-menerus menyebutkan bahwa Allah Maha mengetahui agar kita senantiasa bertakwa, bahkan dalam urusan jual beli. Jenis jual beli berdasarkan waktu serah terima. Yang pertama, pembayaran dan penyerahan bersamaan. Ini adalah jenis jual beli yang paling lazim terjadi, di mana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual pada saat yang bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan. Yang kedua, pembayaran lebih dahulu dari penyerahan. Jual beli seperti ini sering disebut salam, di mana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu dan menerima barang atau jasa kemudian. Yang ketiga, penyerahan lebih dahulu dari pembayaran atau berhutang. Pada jual beli ini, penjual
menyerahkan barang atau jasa lebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan pada waktunya. Yang keempat, pembayaran dan penyerahan ditunda. Pada jual beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan, dan begitu juga pembayaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang ijarah atau sewa menyewa. A. Definisi ijarah. Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab dari asal kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti. Oleh karena itu, as-sawab, pahala dinamai ajru, upah. Al-ijarah mengambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Berdasarkan pendapat syara, ijarah mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah ini ada 3 berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Nah, berdasarkan Al-Quran membolehkannya praktik sewa menyewa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Nah, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Nah, ada juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, "Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." Nah, yang ketiga berdasarkan ijma', umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkannya akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasari pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang real. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga. Nah, yang ketiga masuk ke syarat-syarat ijarah. Syarat-syarat ijarah ini ada 5. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Bila mana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Nah, yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara. Nah, masuk ke rukun ijarah. Rukun ijarah ini ada 4. Ada akid, sigat akad, upah atau ujroh, dan manfaat. Nah, yang pertama itu akid. Akid yaitu orang yang melakukan akad, yaitu terdiri dari ada mu'jir dan mustajir. Mu'jir ini adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan mustajir ini adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Yang kedua, sigat akad. Mu'jir dan mustajir melakukan ijab dan qabul. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli. Hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa dan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, upah atau ujroh. Ujroh yaitu diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Yang keempat, manfaat. Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktunya, dan jenis pekerjaan. Kemudian kita masuk ke macam-macam ijarah. Yang pertama ada ijarah atas manfaat. Ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda, umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua ada ijarah atas pekerjaan. Nah, ijarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.
yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kita masuk yang terakhir adalah berakhirnya pembatalan ijarah. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah. Maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bila mana terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Terima kasih kepada Saudari Panduya Nur Ajura yang sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam jual beli yang pertama yaitu riba. Riba menurut bahasa berarti ajiadah yang artinya adalah tambahan. Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan sedikit ataupun yang banyak. Islam sangat melarang riba dalam jual beli sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39. Adapun jenis-jenis riba yaitu riba fad, yaitu menukarkan dua jenis barang yang sejenis dengan yang tidak sama. Kemudian ada riba qad, yaitu riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bernama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu ribayat, bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang sejenis tetapi tidak kontan. Kemudian hal yang diharamkan dalam jual beli yaitu gharar. Gharar yaitu jual beli yang belum jelas atau sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar. Haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak. Adapun bentuk jual beli yang dikategorikan gharar yaitu jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli barang yang belum tampak, jual beli yang bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, jual beli yang dilarang karena dianiaya, jual beli munaqalah, jual beli mudarah, jual beli mulasamah, dan jual beli munajah, serta jual beli muzabanah. Selanjutnya, hal yang diharamkan dalam jual beli yaitu maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa harus bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Biasanya juga disebut dengan judi. Istilah lain yang digunakan Al-Quran adalah kata azlam yang berarti praktek perjudian. Dasar hukum maisir yaitu salah satunya ada Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Macam-macam dari maisir yaitu yang pertama ada hasad, merupakan jual beli dengan melempar batu. Contohnya seseorang menjual tanah dengan harga 1000 dinar, namun ukuran tanah tidak diketahui. Mengetahuinya hanya dengan melemparkan batu sejauh mana batu itu melempar, sejauh itu pula tanah yang dijual. Yang kedua ada mulamasah, yaitu transaksi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar atau menyentuh baju salah seorang atau barangnya tanpa perlu memeriksa atau membukanya. Yang ketiga muhaqalah, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak. Kemudian yang terakhir ada muzabanah, merupakan tukar-menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Dan adapun contoh maisir dalam masa kini atau kontemporer yaitu yang pertama bermain indeks harga saham, bermain falas, dan bermain bursa. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan tadi ialah bahwa fikih muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh palah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Pada
Pemaparan tadi membahas mengenai jual beli dan ijarah. Jual beli merupakan menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat ataupun cara-cara yang telah ditetapkan syara. Penerapan fikih muamalah memiliki landasan syar'i yang jelas yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Perilaku manusia dalam bermuamalah juga berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan perilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga membentuk sebuah mekanisme ekonomi atau muamalah yang khas dan dasar-dasar nilai ilahiyah. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Dan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, kritik, ataupun sanggahan, boleh mengirimkannya melalui kolom komentar atau melalui WA Group. Kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.